Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang tetap dinyatakan kepada kita semua. 3 saringan. Demikian judul renungan kita di dalam syafaat malam hari ini. Sokrates adalah seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal. Suatu hari, seorang sahabat Sokrates datang menemuinya. Sahabatnya ini menyampaikan bahwa salah seorang teman mereka, kenalan mereka, telah menjelek-jelekan Sokrates. Sang filsuf segera memotong perkataan sahabatnya. Sokrates berkata, "Apakah yang kau anggap penting untuk kau ceritakan kepadaku itu sudah kau saring dengan ketiga saringan ini?" 3 saringan? Saringan apa maksudmu? Ujar sahabatnya dengan penuh rasa heran. "Ya, 3 saringan," kata Sokrates. "Mari kita periksa apakah yang akan kau sampaikan itu bisa lulus dari ketiga saringan ini." Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah engkau sungguh-sungguh menyelidiki dan tahu benar bahwa apa yang dikatakan teman kita itu benar-benar dia katakan begitu, atau kau hanya mendengar dari orang lain saja? Sahabat Sokrates menjawab, Ya, benar juga. Aku memang tidak mendengar dengan telingaku sendiri bahwa orang itu mengatakan demikian. Aku mendengarnya dari orang lain." Sokrates melanjutkan, "Sekarang saringan kedua. Saringan kedua adalah kebaikan. Bahwa kau tidak mendengar sendiri apa yang dikatakan teman kita, ya sudahlah. Namun pasti ada sesuatu yang baik kan dari apa yang akan kau ceritakan kepadaku itu?" Sahabat Sokrates mulai tertunduk. Dia berkata, Aku pikir bukan sesuatu yang baik, malah sebaliknya." "Aha," kata Sokrates sambil tersenyum. "Sekarang coba perhatikan saringan yang ketiga, yaitu manfaat. Apakah hal yang akan kau ceritakan kepadaku itu bermanfaat atau tidak?" Orang itu tertunduk malu dan mengatakan, Ya, sesungguhnya harus aku akui bahwa apa yang akan kusampaikan kepadamu itu tidak ada manfaatnya, bahkan akan merusak hubunganmu dengan teman kita ini." Sokrates menutup percakapan mereka dengan berkata, "Kalau begitu, lebih baik sekarang engkau pulang, sebab apa yang akan kau sampaikan kepadaku itu ternyata tidak benar, tidak baik, dan tidak bermanfaat." Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kisah 3 saringan dari Sokrates. Berapa banyak konflik terjadi, relasi menjadi rusak gara-gara urusan kata-kata. Semula saya mau menuliskan
dalam naskah ini gara-gara urusan lidah. Tapi zaman sekarang sepertinya sudah tidak cocok lagi, karena seperti kita tahu dan kita praktikan, kata-kata sudah bukan lagi ranah lidah atau mulut saja. Ada berbagai medium atau sarana yang kita manfaatkan untuk mengungkapkan isi hati, pikiran lewat kata-kata. Perangkat HP ya bukan lagi sekedar sarana untuk bertukar kata secara lisan. Sebagian orang malah lebih memanfaatkannya untuk bertukar kata secara tertulis dan memanfaatkannya sebagai sarana untuk bisa berkomunikasi lewat berbagai aplikasi dengan chatting dengan orang-orang yang ia berkomunikasi. Juga untuk beraktivitas tukar kabar atau mencari kabar lewat berbagai media sosial. Kembali lagi, bahwa banyak konflik terjadi, relasi menjadi rusak gara-gara urusan kata-kata, entah lisan maupun tertulis. Surat Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat 11 mengatakan begini: dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudaraku, bukankah ayat-ayat ini mau mengingatkan kita bahwa kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengekspresikan isi hati dan pikiran lewat kata-kata, baik lisan maupun tulisan, mestinya dimanfaatkan hanya untuk memuji Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain sehingga nama Tuhan makin dimuliakan. Nah, pelajaran dari Sokrates memberi kita tips sederhana agar kita makin mampu mengendalikan apa yang kita katakan, tapi juga apa yang kita dengarkan. Sambil berdoa meminta agar Tuhan memampukan kita makin menjaga kekudusan hati dan pikiran yang menggerakkan perkataan dan pendengaran kita. Praktikanlah tips Sokrates dalam keseharian hidup kita. Pakailah ketiga saringan itu: kebenaran, kebaikan, manfaat, agar kemuliaan Tuhan makin terpancar melalui keberadaan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan-Mu kalau di sana sini kami masih suka gagal menguasai diri, tidak sungguh-sungguh menguji perkataan yang kami sampaikan pada orang lain ataupun yang kami terima, dan akibatnya mendatangkan kerusakan pada berbagai relasi dengan sesama. Tuhan, ampunilah kami. Maka kami juga mohon diberi kekuatan, hikmat, agar mau dan mampu terus-menerus menguasai diri, menjaga kekudusan hati dan pikiran, menyaring segala perkataan yang akan diungkapkan maupun yang akan kami terima, agar dengan demikian lewat
segala perkataan kami, nama Tuhan dimuliakan, dan orang-orang yang dengannya kami berelasi mendapatkan berkat. Ya Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan gereja, termasuk GKI Gading Indah, sehingga kami masih dapat tetap melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan lewat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Sekalipun di masa pandemi ini kami harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang tetap menyertai kami, Tuhan yang memampukan kami sehingga tugas pelayanan yang Tuhan percayakan itu dapat tetap terselenggara dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa, kami berdoa bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam berbagai aspek kehidupan gereja. Kami juga berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara kami untuk proses-proses vaksinasi yang masih terus dilakukan, untuk upaya-upaya pemerintah di dalam membatasi persebaran virus corona, khususnya juga dengan peraturan yang melarang orang untuk mudik di dalam kesempatan Hari Raya Idul Fitri mendatang. Biarlah semua itu boleh dilihat dengan hati terbuka dan ditaati dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk makin terwujudnya upaya pemulihan perekonomian di negara ini, juga makin terpeliharanya perdamaian di dalam keadilan dan kebenaran bagi seluruh anggota masyarakat. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami kaum muslim yang sedang menjalani ibadah puasa, agar mereka boleh mendapatkan kelimpahan rahmat Tuhan yang menguatkan kehidupan mereka melalui ibadah puasa yang mereka jalani. Ya Bapa, kami juga menyerahkan seluruh keberadaan kami, setiap anggota jemaat dan simpatisan beserta keluarga dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Tuhan, Engkau yang tahu persis persoalan-persoalan yang sedang menjadi beban dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang punya masalah sumber penghidupan, ada yang mengalami ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga, dan sebagainya. Kiranya Tuhan, Engkau yang memampukan agar setiap kami mau terus menggenggam erat tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur menopang. Terima kasih ya Bapa, kalau sebentar kami beristirahat, kami juga menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.